A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah ke-6. Ada apa dengan Nusantara? Kuliah ke-6. Ada apa dengan Nusantara? Pesertanya ada sekitar 50 orang. Ada yang menghadirkan wajah. Ada yang menghadirkan tulisan nama. Ada dari Malaysia. Ada yang menghadirkan gambar saja. Bahkan ada yang menghadirkan gambar tangan syahadat. Ada sekitar 50 peserta. Waktunya hanya 1,5 jam. Saya perlu hadirkan wajah-wajah ini supaya di masa yang akan datang semua menghadirkan wajah. Wajahnya kita olah lagi dalam sebuah bingkai. Ini sekolah luar biasa. Pandemi telah memaksa kita untuk bisa kuliah jarak jauh ini. Luar biasa. Wajahku. Yang pertama itu kan Nuh Gap. Saya memberi nama Nuh Gap. Apa itu Nuh Gap? Kalau nggak kasih nama kan nanti orang sulit mencarinya. Jadi pertama itu kisah Nuh. Ayat Qur'annya mengatakan kapal Nuh mendarat di Judi. Dan kapal Nuh mendarat di Judi. Nah, ternyata kita temukan dia 13 km dari Gunung Ararat. Pertanyaannya adalah, di mana kapal Nuh dibuat? Saya mendapat inspirasi gambar kapal Nuh itu dari benua Australia. Ternyata dia kayu jati yang banyak kapur. Kayu jati itu kan hanya ada 2 macam. Banyak kapur dan tidak banyak kapur. Nah, jati itu dari kata zati, artinya mempunyai. Dan kami usung dia atas zati kayu. Yang mempunyai kayu artinya teman zati ini kemudian jadi dari kata jati. Jawabnya di tempat yang banyak kayu jati, jenis banyak kapur. Nah, itu Jawa Timur. Lalu di Jawa Timur ini iklimnya harus sama. Dan sesungguhnya Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Jadi iklimnya pasti sama. Nah, jadi kita harus mencari di Jawa Timur yang iklimnya sama dengan yang di Turki. Nah, ternyata kita cari-cari di Trawas, sekitar Trawas. Di antara 2 gunung, di antara Gunung Welirang dan Gunung Penanggungan. Di antara Laut
Selat Madura dan Laut Jawa Selatan. Iklimnya pasti sama. Ini antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Di antara Gunung Ararat besar dan Ararat kecil. Nah, fenomena Noh Gap itu mengatakan, kalau kita ambil satu titik di Afrika, katakanlah Alexandria, jaraknya itu 1634 km dari Gunung Ararat. Nah, Noh Gap itu mengatakan di sini, di Gunung Welirang ini, harus ada juga kota yang seperti itu. Artinya Afrika itu harus di sana. Alexandria harus ada di sana. Harus 1634 km juga jaraknya. Jadi Afrika harus di sini. Tuh, jadi katanya Afrika dulu itu di sini. Lalu dia merosot. Nah, Marro dan Sod. Itu ada garisnya. Garis Marosot Afrika. Marosot. Marro itu gerakan lempengan tektonik. Sod itu dia di surat Sod kalau di pilar Al-Quran. Nah, jadi merosot Afrika itu ke sana. Nah, itulah fenomena Noh Gap. Dia mengatakan, pasti Afrika itu di sana, kemudian dia merosot ke sana. Nah, akibatnya apa? Akibatnya menemukan segitiga Laut Selatan. Di selatannya Pulau Jawa itu ada segitiga, ada negeri yang hilang. Segitiga itu kan hilang, tidak ada daratannya. Nah, apakah ini dulu kemudian merosot ke sana? Tidak dibahas di sini. Itu Noh Gap. Kemudian Arakena. Kalau kita melihat Nusantara dengan Pulau Sumatera berdiri, Nusantara dengan Pulau Sumatera berdiri, pasangannya adalah Afrika. Pulau Sumatera itu. Nah, Afrika merosot dari sana. Itu dia. Terpasanglah ujung Nil dan ujung Sumatera Utara. Ujung Nil itu. Nah, ini ada Pulau Sokorta. Jadi ketika dia berhenti sama-sama terganjal di situ. Nah, itu segitiga Laut Selatan. Ini yang disebut negeri yang dibenamkan, bukan ditenggelamkan, dibenamkan. Nah, di sini kita melihat model pintu. Model pintu. Nah, kalau kita turun ke Teluk Ara, kita melihat Pulau Sembilan itu keluar dari teluk itu. Dan dia membentuk lekuk di situ. Berkelok dia. Teluk Ara. Nah, di pintu tadi itu dia, Teluk Ara. Kemudian kalau kita pergi ke Sungai Nil,
Nah, di situ ada nama Kena. Jadi kalau Anda lihat sungai itu kenapa dia berkelok di situ, itu ada fenomena Kena di sana. Namanya Kena. Jadi sungai itu berkelok. Nah, ini yang saya bilang Kena. Dan itu sepasang dengan arah Kena. Nah, fenomena arah Kena ini menunjukkan bumi itu bergambar dan berpasangan. Jaraknya itu 737. 737 kilo arah tujuh tiga tujuh. Kemudian kelok Kena namanya, karena sungainya berkelok. Siapa yang memerintahkan dia harus berkelok? Nah, orang bilang itu kejadian alam biasa. Tidak, itu fenomena. Bumi berganda. Kena. Nah, itu yang dikatakan arah Kena. Sejauh itu, saudara, dia bisa berpasangan. Itu luar biasa. 737. Nah, surat ke-7 ayat 37 itu mengatakan, maka siapa yang lebih zalim dari orang yang mengada-ngada atas Allah dengan berdusta atau mendustakan karakter ayat-ayatnya. Arah Kena. Nah, itu pintu itu sudah kita temukan di Bangun Y namanya. Nah, kemudian merosot di surat Shad ini. Makanya Maro nih kan, Jibal itu berjalan kan pakai kata Maro nih. Kalau lihat Jibal, kira dia diam padahal dia berjalan. Nah, kata maka Maro. Tamurru marra sahab. Nah, dia di surat Shad, Afrika itu. Nah, itu yang merosotnya. Nah, marra Shad. Dia marah di Shad itu. Nah, itu dia garis marosotnya. Bumi berganda itu. Ayatnya bilang maddal ard. Dulu bilang bentang. Kata berganda ini dikamuskan di 18109 ini. Walau kami datangkan karakter seperti dia dengan berganda. Madada di situ. Bimislihi madada. Walau kami datangkan karakter seperti dia dengan berganda. Madada. Jadi wahuwallazi madal ard, dia yang menggandakan bumi. Bagaimana bumi berganda itu masalahnya kan? Yang menjadikan padanya gravitasi dan sungai-sungai yang kita lihat kan tadi sungai ini tadi berkelok dia. Nah, yang menarik itu ini loh. Dan tiap benih dia jadikan padanya dua jenis. Nah, kata dua jenis ini dikamuskan dalam kisah Nuh. Hingga apabila datang urusan kami dan mendidih tanur, maka kami berkata, masukkan padanya dari tiap hewan dua jenis dan ahlimu. Zaujaini senain. Contohnya ini. Contoh dua jenis itu begini. Apa yang Anda lihat di sini? Di sini ada nama Qatar. Pasangannya Katarina. Qatar dan Katarina.
Katar dan Katarina. Ini yang dikatakan Zaujain is 9. Dua jenis Zaujain is 9. Kami berkata, masukkan padanya dari tiap hewan 2 jenis. Zaujain is 9. Itu bumi berganda Katarina. Arakena. Arakena itu fenomena bumi berganda. Nah, setelah itu kita masuk ke Saranjana. Di Kalimantan ada kota misterius. Namanya Saranjana. Di Pulau Laut, kota misterius Saranjana. Ada namanya tapi nggak ada kotanya. Katanya kota ini kota modern tapi nggak bisa dilihat. Kota goib. Pulau Laut. Kota misterius. Saranjana. Bagaimana menjelaskannya? Itu pertanyaannya kan. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Dia mengatakan, dulu waktu Afrika mendekati Sumatera, Kalimantan itu di sana posisinya. Kemudian dia baru ke sana ketika Afrika itu terbuka pintunya. Ketika pintu itu terbuka, terjadi banjir. Nah, ini posisi ini kembar dia dengan sebuah tempat di sana. Ya, kalau kita lihat nih tempat di sana itu. Nah, itu namanya Majelis Jin di Oman. Jadi Saranjana itu makanya jadi kota goib karena dia kembaran dari Majelis Jin. Itu saudara. Kota Saranjana kembaran Majelis Jin. Nah, dia waktu terbuka ini masuklah air, disinilah ada pesan Sailal Arim. Masuk kita ke Sailal Arim. Nah, Sailal Arim. Maka mereka berpaling, maka kami kirim atas mereka Sailal Arim. Nah, ini kotanya. Kota maju. Lalu pintu di selat itu, pintu Herculesnya terbuka. Tapi nggak gede-gede. Seperti Saranjana mengatakan, segitu saja. Sudah terjadi banjir. Pintu terbuka, Sailal Arim masuk air. Nah, ini ada filmnya di YouTube, saya ambil filmnya. Marvel of architecture and engineering. The city was constructed in a series of concentric circles composed of walls and canals with a channel that connected it with the ocean. At the very center, upon an acropolis, was a temple to the god of the sea, Poseidon. According to Plato, about 9,000 years before his era, the people of Atlantis grew corrupt and greedy. In punishment, the gods decided to wipe them out. They commanded the earth to shake and a giant wave to rise up from the ocean. The waters rolled over the ancient metropolis, destroying it. In just a few minutes, the whole continent sank below the sea, never to be seen again. Makanya nenek moyang kita alergi dengan banjir, dia rumah panggung semua. Nah,
Kemudian kita masuk ke energi Yaqbid. Nah, energi Yaqbid. Nah, kalau Hasan bilang Yaqbid itu mengatupkan. Jadi burung itu mengatupkan bilang. Apa belum mereka lihat kepada burung-burung di atas mereka? Berbaris dan menyempit. Nah, maka itu ada ayat mengatakan menyempitkan rezeki. Nah, Allah menyempitkan dan mengulurkan rezeki. Hati-hati. Kalau kamu mendustakan, tidak mau turut mendorong gerobak, nanti disempitkan Allah rezeki kamu. Allah menyempitkan. Diajak berjuang kok nggak mau. Diajak mendorong gerobak nggak mau. Dan Allah mengulurkan. Berbaris dan menyempit. Nah, ini filmnya. Itu dia menyempit. Menyempit itu mengecil. Jadi kecil, jadi mengecilkan. Bukan mengatup. Kalau mengatup orang juga tahu burung itu mengatup. Berbaris dia dan menyempit. Dia kan berbaris itu. Gimana dia terbang ya? Ini kan kamus Ar-Rahman ada di sini. Pengatur. Yaitu menyempit. Mengecil. Nah, itu terjadi di sini. Segitiga ini mengecil dia. Nah, setelah dia digeser oleh Afrika ke sana, dia mengecil. Energi menyempit. Maka itu fosil stegodon yang ditemukan di Flores itu mengecil. Bukan karena kurang makan. Sekarang kita masuk ke kunci stegodon. Stegodon itu gajah purba yang taringnya aja 2 meter. Nah, itu terdapat di Grobongan, Majalengka, dan Sumedang di Pulau Jawa. Di mana kok stegodon ada di sono? Karena Flores itu dulu di situ, di cekungan Soa. Di Afrika itu di Ethiopia dia. Itulah alasannya. Ini yang saya katakan kunci stegodon. Maka di Filipina juga ditemukan, di Jepang juga ditemukan. Stegodon ini kan adanya di Afrika dan di Asia Tengah. Kunci stegodon. Flores. Kemudian Seba. Ini Menara Seba namanya. Nah, negeri yang dibenamkan itu di sana. Menurut Anda, mengapa pulau kecil ini ditinggal di sini? Ini ada pulau kecil ini, kenapa nggak dibenamkan aja dia? Nah, karena ada nama Seba. Ada 4 SD di sini. SD negeri. SD negeri. Sengaja tinggal untuk sebuah kata. Seba. Nah, di Nusantara itu ada 64 fenomena itu. Dari Sabah, Sobo, Gunung Sobo, Wanasaba. Ini update 1999 nih. 2021 64 sampai ke Museum Wanasaba di Lombok. Bagaimana bisa ada sebanyak itu? Di Malaysia aja ada 7.
Di Johor itu ada kampung Sabak Aur Batu, kampung Sabak Uni Muar Johor. Dan ini sudah saya sampaikan ke Tun sebelum Tun jadi Perdana Menteri yang kedua kali. 26 Februari 2018 saya sudah sampaikan, Nusantara itu negeri Sabak. Itu ada Pangeran Sabak. Pangeran Sabak ada di sini, bayangkan. Kami menjadikan mereka buah mulut. Sabak itu disebut oleh burung Hud. Dari Sabak kabar yang pasti. Dan sungguh adalah untuk Sabak, pada tempat mereka ada penanda. Harap kamu atas setiap sesuatu menjaga. Jadi penanda itu pasti dijaga. 2 hutan dari kanan dan kiri. Itulah alas Purwo dan alas Ujung Kulon. Nah, ternyata negeri yang dibenamkan itu di situ ya, jadi sama. Dia juga kanan dan kiri ya sama. Maka itu Wonosobo ini di sini ada Sleman. Nyawana itu ditulis. Nah, ini ada fosil kuda Nil di Trinil yang menjadi bukti bahwa Afrika dan Pulau Jawa itu bersatu dulunya, berdekatan. Selesai. Kalau ada waktu, saya klik piramida. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesertanya sekitar 50.